7 masalah ini bakal bikin kamu berhenti jadi content creator. Yang pertama, saingan kamu itu udah banyak. Mungkin 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu itu semua tuh masih blue ocean banget. Jadi banyak orang yang nyemplung, kemudian mereka kayak masih kayak tidak ada saingan. Contoh food vlogger, dia kayak sering makan pedas dan tiba-tiba out of nowhere dia dapat fame dan dia langsung jadi top of mind-nya di masyarakat, atau mungkin kalian biasa sebutnya netizen. Jadi kayak dia langsung dicap kalau makan pedas seperti ini itu adalah si YouTuber A atau enggak content creator A. Nah, kalau sekarang kalian pengen jadi food vlogger, tapi apa bedanya sama yang lain? Nah, biasanya yang begini tuh bikin orang jadi kayak, aduh, takutnya jadi sama orang lain. Gimana caranya? Kalau menurut aku, kalian coba brainstorm lagi. Jadi sekarang itu jadi content creator tuh udah kayak bikin bisnis, tahu nggak kenapa? Jadi kalian mesti matangin konsep dari awal. Jadi kayak ada risetnya juga, terus kalian juga harus tahu kalian mau di ranah mana, di bagian apa. Nah, setelah kalian sudah tahu di bagian mana, kalian tuh bedah lagi. Contoh, kalian pengen jadi food vlogger. Nah, kalian riset tuh semua food vlogger. Nah, terus kalian pikirin lagi, kira-kira yang bakal bikin kalian beda itu apa? Misalkan, mungkin dari cara ngomong kalian, mungkin dari editing, mungkin dari bagaimana kalian menyampaikan diri kalian sendiri dengan unik. Saat ini menurut aku yang bisa dilakukan adalah itu. Jadi kalian harus pikirin baik-baik cara jadi content creator ini sekarang seperti bikin bisnis. Nah, kemudian kalian tuh mesti belajar algoritma platform. Untuk orang-orang yang nggak pengen update tentang algoritma sosial media terbaru, ini biasanya akan tenggelam atau nggak menyerah. Kenapa? Karena dengan pattern yang sama yang dia lakukan, itu kayak tiba-tiba dari yang biasa dia begini, tiba-tiba turun, dan dia jadi bertanya-tanya. Padahal sebenarnya itu ada aja, kalau kalian mau search di Google, di mana itu banyak banget algoritma. Misalkan algoritma YouTube 2023, biasanya banyak yang udah bahas. Jadi kalian tuh bisa pelajari dan coba diterapkan, dan ternyata itu works kok. Contoh, misalkan dulu Instagram itu mesti pakai hashtag. Makanya kalau kalian lihat dulu orang-orang yang upload di Instagram itu hashtagnya banyak banget kan di postingan kan. Nah, kalau sekarang ternyata nggak perlu. Ya mungkin taruh hashtag sekedar memperkenalkan hashtag kalian aja. Contohnya kalau aku biasanya aku pakai hashtag Andrew Dinata Berbagi. Nah, itu memang untuk memperkenalkan program aku aja. Nah, kemudian beberapa orang yang belum siap secara mental, ini gue mau kasih tau lu yang paling bahaya di sosial media. Itu namanya adalah cyberbullying. Zaman sekarang itu aku nggak ngerti ya, aku nggak ngerti kenapa netizen itu, pokoknya dia se-ekstrim itu deh. Buat beberapa orang yang belum ready untuk menerima hate comment seperti itu, aku rasa mendingan kalian jangan masuk dulu. Kenapa? Karena takutnya mengganggu kesehatan mental kalian. Contoh, kalian udah bikin konten bagus-bagus misalnya, pasti ada aja netizen yang ngomong misalkan, konten sampah, kontennya nggak beres, bla bla bla. Nah, kalau kamu belum siap secara mental, belum terima seperti itu, aku yakin banget kalian pasti akan berpikiran, aduh, pengen nyerah deh. Karena aku sendiri dulu pernah di era itu, tapi nggak lama. Karena memang aku orangnya lebih ekstrovert, jadi lebih mudah untuk mencerna hal-hal seperti itu. Aku akan pikir dari hal positifnya aja. Kalau aku punya saran, kalian pikirin orang-orang yang suka kalian aja. Jangan pikirin orang yang nggak suka kalian, karena itu akan ngerusak mood kalian, ngerusak konsistensi kalian. Kemudian monetisasi. Beberapa orang itu masuk di dunia content creator karena sekarang banyak banget yang mengumbar cara dapat cuan cepat dari sosial media. Tapi nyatanya tidak semudah itu, guys. Jadi buat yang belum tahu, monetisasi itu adalah seperti kita bisa menguangkan sosial media. Jadi sumbernya banyak. Kalau YouTube itu dari AdSense, kemudian dari TikTok itu bisa kerjasama dengan brand, campaign, segala macam kan. Kalau Instagram mungkin endorsement yang kalian mungkin tahu. Tapi untuk mencapai ke titik itu kan nggak gampang. Ibaratnya kalian mesti bangun dulu dari awal. Yang kayak misal tadi ya, kamu food vlogger, kamu tuh udah mesti tahu juga sebenarnya. Kenapa sih kamu pengen jadi food vlogger? Yang pertama, mungkin karena kamu memang suka makan. Yang aku sarankan, daripada kamu sekarang sembarang nyemplung, kamu coba pikirin ke depan ya. Kayak misalkan, ketika kamu jadi food vlogger, kamu punya tujuannya apa? Kita realistis aja. Pasti ujung-ujungnya semua orang pengen cuan, bener ya. Tapi kalian jangan mikirin cuan di awal. Kenapa? Karena biasanya orang yang pikirin cuan di awal itu akan berhenti di tengah jalan. Bahkan mungkin sebelum tengah jalan. Kenapa? Karena pas dia sudah berpikir cuan, pas dia bikin konten pertama, konten kedua, konten ketiga, dan tidak cuan, dia bakal pergi. Kenapa? Karena ekspektasi dari awalnya, sosial media adalah tempat yang sangat mudah untuk mencari uang. Ternyata tidak segampang itu. Jadi kalian perlu belajar yang namanya cara membangun audiens yang besar. Jadi sosial media kalian itu bisa jadi ladang kalian mencari uang. Kemudian ada namanya hak cipta. Hak cipta ini perlu banget diketahui semua content creator. Kenapa? Jadi supaya kalian tuh tidak sembarangan ambil video orang, kalian nggak sembarangan ambil foto orang, kalian nggak sembarangan ambil lagu. Takutnya misalkan kalian udah bikin konten bagus, ya kan? Karena kalian ini nggak tahu nih soal hak cipta, comot dari sumber mana kan? Ternyata kalian malah di-issue sama yang punya hak cipta itu, kan jadi nggak enak. Takutnya malah kalian itu jadi terlalu jauh, jadi masuk ke ranah hukum misalnya. Itu kan amit-amitnya. Tapi aku berharap semua sudah mulai paham dan mau belajar tentang hak cipta ini. Selanjutnya, ini yang paling repot ya menurut aku ya. Ini adalah tuntutan dari masyarakat. Pertama, kita bikin konten itu adalah untuk
menyenangkan diri sendiri. Itu pertama sih biasanya kan, karena kita bikin apa yang kita suka. Ini yang dulu aku lewatin ya, maksudnya kayak aku bikin apa yang aku suka. Tapi ternyata lama-kelamaan kalau kita memang pengen growth atau bertumbuh di sosial media, sometimes kita mesti mendengarkan audience gitu loh. Kita coba buka untuk mendengar dari POV-nya mereka. Kita lihat, oh ternyata mereka mau minta video ini, video ini. Itu yang membuat kadang-kadang kalian jadi tertekan gitu loh. Jadi kayak, aduh, kenapa jadi kesannya kalian itu kerja buat masyarakat, buat audiens gitu kan. Padahal kan sebenarnya di sini kalian juga bekerja untuk diri kalian sendiri. Kalian juga harus maintain diri sendiri supaya kalian juga tetap semangat terus bikin konten ini. Dan kadang-kadang yang terjadi, kalau kalian bikin konten itu bukan karena kalian yang pengen, atau nggak kalian cuma ngikutin tren, biasanya kualitas videonya nggak sebaik yang biasa kalian bikin. Aku nggak tahu ya apakah ini hanya aku doang, tapi kalau misalkan kalian merasa pernah ngalamin juga, coba komen di bawah. Jadi aku pengen tambahin deh soal tuntutan masyarakat ini. Jadi kalau untuk konten kreator pemula, ini tuntutannya adalah seperti ini. Biasanya kalian tuh udah tahu kalian pengen bikin A, tapi mungkin dari eksternal, mungkin teman-teman atau keluarga kayak nggak support kalian di bagian itu. Mereka malah kayak, kamu bikin aja kayak ini, kamu bikin kayak Baim Wong misalnya, atau kalian bikin kayak Next Carlos lah, bla 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 bla. Terlalu banyak masukan dari eksternal yang bikin kalian tuh pusing sendiri, malah ujung-ujungnya kalian jadi tertekan, kalian malah jadi nggak pengen bikin. Itu sering banget kok. Jadi makanya aku selalu menjaga mood untuk jadi content creator, dan aku selalu tulis kayak, kenapa sih aku menjalankan konten ini dari awal gitu loh. Jadi supaya kalian tuh punya reminder ke diri sendiri, supaya kalian nggak terlalu terusik dengan banyaknya masukan dari luar gitu. Jadi intinya kamu harus tahu kamu sendiri sebenarnya di mana. Terakhir, banyak banget yang kesulitan paham soal demografi. Oke, demografi ini apa sih sebenarnya? Kalau bahasa gampangnya itu adalah kalian tuh harus tahu siapa sih penonton kalian, habitnya gimana. Nah itu yang kurang lebih sebenarnya kalian butuh riset dulu. Kalian tuh perlu pelajari banget. Kalian tuh bisa lihat di sosial media, semua itu sudah ada namanya insight. Jadi kalian udah bisa cek tuh siapa followers kalian, mereka tinggal di mana, rata-rata umur berapa, itu bisa banget dipelajari. Tujuannya adalah, itu sebenarnya bukan cuma data bohong-bohongan guys, itu memang bener. Contoh aku sendiri, aku sudah tahu pasar aku dulu sempet di ibu-ibu umur 20 sampai 35 kayaknya, dan rata-rata beragama muslim, yang biasanya ibu-ibu rumah tangga aktifnya jam 12 atau jam 1 karena mereka udah kelar urusan rumah, terus mereka bisa bersantai dan mereka mulai main HP. Siasatku adalah aku akan upload di jam segitu. Kenapa? Karena biar langsung direct ke followers aku. Walaupun algoritma Reels itu tidak ada yang namanya kalian tuh mesti upload jam berapa, tapi menurut aku, karena kita sudah tahu, sudah kenal nih kayak demografinya followers kita, nggak masalah kok kalau kita upload, ikutin mereka dulu, karena penonton pertama kita adalah followers kita. Dari followers kita, itu akan baru menyebar. Alangkah baiknya kalau konten itu malah bisa mengkonversi orang-orang yang belum follow kita malah jadi follow. Bagus kan? Jadi menurut aku, 7 masalah ini tuh penting banget buat kalian itu pelajari dulu dari 1 sampai 7. Kalian pahami baik-baik. Aku kasih tahu ya, kenapa kalian mesti banget pahami semuanya, karena supaya kalian siap. Jadi jangan sampai kalian itu karena ngelihat orang udah sukses di sosial media, kalian itu cuma lihat sisi mudahnya aja. Tapi kalian mesti lihat sisi-sisi seperti ini, karena ini sebuah masalah yang bakal pasti kalian hadapi. Nggak mungkin. Kalau kalian tidak mau hadapi ini, kalian jangan jadi konten kreator. Udah itu aja sih mendingan. Karena menurut aku, menjadi konten kreator sekarang itu lebih sulit dibandingkan 7 atau 10 tahun lalu. Hal positifnya adalah, sekarang banyak banget kemajuan teknologi yang bikin kamu bisa lebih mudah untuk growth di sosial media. Ya udah, pokoknya intinya itu aja. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, silakan tanya di komen atau enggak ke Instagram atau TikTok aku di @andrewdinata. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di sosial media ya.